Harga Bitcoin terus turun. Hari ini mencapai harga 284 jutaan. Ini adalah harga yang sangat-sangat murah ya, mengingat harga tertingginya itu di 925 jutaan beberapa bulan yang lalu. Tapi di tengah harga yang turun seperti ini dan investor banyak yang panik, ternyata Michael Saylor kembali membeli Bitcoin. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang update harga Bitcoin ya. Harga Bitcoin sekarang turun sangat dalam sekali ya, sampai 284 jutaan. Menurut saya ini luar biasa murah ya, dan untuk saya sendiri saya terus DCA dollar cost averaging. Kita cek harga hari ini Sobat Investor. Dalam 7 hari terakhir harga Bitcoin turun 4,3%, dalam 14 hari terakhir harga Bitcoin turun 14,3%, dalam 30 hari terakhir harga Bitcoin turun 38%, dan dalam 1 tahun terakhir harga Bitcoin sudah turun sampai 45% ya, menurut situs CoinGecko Sobat Investor. Nah, yang menarik dari kondisi sekarang, ternyata hal ini tidak membuat Michael Saylor itu takut ya. Justru malah Michael Saylor itu terus membeli Bitcoin. Bagi yang belum tahu siapa ini Michael Saylor adalah CEO dari MicroStrategy. Dan MicroStrategy adalah perusahaan publik yang memiliki Bitcoin terbanyak di dunia, Sobat Investor. Jadi kebayang dong kalau perusahaan yang memiliki Bitcoin paling banyak sedunia saja masih terus membeli Bitcoin, masa kita malah jadi takut dan menjual Bitcoin? Menurut saya, jika kita menjual sekarang, itu adalah strategi yang sangat-sangat kurang baik, Sobat Investor. Nah, kita pelajari baik-baik beritanya Sobat Investor. Michael Saylor mengumumkan di Twitternya bahwa perusahaannya MicroStrategy itu membeli 480 Bitcoin Sobat Investor senilai sekitar 10 juta dolar ya. Ini kita cek. Ini Twitternya, nanti kita bahas di sini, tapi kita bahas dulu beritanya di sini. Fast fact, MicroStrategy adalah sebuah software company, yaitu bisnis dari MicroStrategy itu sebenarnya bukan Bitcoin tapi merupakan software company Sobat Investor. Jadi menyediakan software untuk perusahaan-perusahaan. Dan sekarang MicroStrategy adalah perusahaan publik yang menghold Bitcoin paling banyak. Berdasarkan data SEC, MicroStrategy sekarang memiliki 129.699 Bitcoin tanggal 28 Juni tahun 2022 ya. Dan pembelian terakhir 480 Bitcoin itu merepresentasikan 0,4% pertumbuhan dari Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy. Dan ternyata Michael Saylor membeli Bitcoin itu juga dikritik oleh Peter Schiff. Peter Schiff itu adalah pendukung berat dari emas ya, dan juga pengkritik Bitcoin yang paling pedas di dunia Twitter. Dia juga kembali mengkritik Bitcoin. Ini juga kritiknya udah saya quote di sini ya, biar kita nanti pelajari sama-sama. MicroStrategy sekarang sedang floating loss sebanyak 1,3 miliar dolar di holding Bitcoinnya, karena harga Bitcoin turun menjadi 20.000 dolar ya, dan rata-rata harga beli MicroStrategy itu di 30 ribuan dolar. Jadi memang sedang floating loss ya. Nggak heran karena hampir semua orang ya itu sekarang sedang floating loss ya, kecuali memang orang itu sudah membeli Bitcoin dari jauh-jauh hari ya, lebih dari 4 tahun lalu mungkin masih profit. Tapi kalau yang membeli Bitcoin di sekitar 1 atau 2 tahun lalu, kemungkinan masih floating loss Sobat Investor. Harga saham MicroStrategy turun 3,42% di hari Rabu ya, dan sudah kehilangan sampai 30% di bulan terakhir. Coba kita cek harga saham MicroStrategy. Dalam 5 hari terakhir turun 18%, dalam 1 bulan terakhir sudah turun sampai 31%, dan dalam 6 bulan terakhir sudah turun sampai 70%. Dalam 1 tahun terakhir harga saham MicroStrategy sudah turun sampai 74% ya. Wow, mantap sekali turunnya. Segera informasi saja, MicroStrategy juga merupakan saham yang saya miliki juga di portofolio saya. Mungkin akan saya bahas di beberapa video ke depan ya. Hampir semua harga saham sekarang sedang turun, tidak terkecuali MicroStrategy. Apalagi MicroStrategy sekarang adalah perusahaan yang hold Bitcoin, tentu saja harganya juga turun sangat drastis ya, dan harga sahamnya sudah turun sampai 84% dari titik tertingginya. Wow, ini sudah mantap sekali itu penurunannya. Lanjut ya, kita cek di beritanya. Jadi memang harga sahamnya sedang turun, dan bukan cuma MicroStrategy saja, tapi hampir semua saham juga sedang turun. Nah, kita cek sekarang di Twitternya. Ketika Michael Saylor membeli Bitcoin tambahan sebesar 480 Bitcoin, dia men-tweet ya di tanggal 29 Juni tahun 2022, MicroStrategy has purchased additional
480 Bitcoin, jadi 480 Bitcoin for $10 million. Sebanyak 10 juta dolar ya uang yang dikeluarkan untuk membeli 480 Bitcoin ini dengan harga rata-rata di sekitar 20.817 dolar per Bitcoin, dan harga sekarang sudah turun lagi ya. Ini 20.000 kalau cek di CoinMarketCap, harga Bitcoin sekarang di 19.074. Jadi masih floating loss bahkan sejak MicroStrategy membeli Bitcoin di tanggal 29 Juni ini, sobat investor. Pada tanggal 28 Juni tahun 2022, MicroStrategy itu menghold sebanyak 129.699 Bitcoin. Wow. Dengan rata-rata harga pembelian itu di 30.664 dolar ya, dan uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli Bitcoin itu sebanyak 3,98 miliar dolar. Wow. Bayangin sobat investor, ada hal yang harus kita pahami di sini. Jadi MicroStrategy itu sudah mengeluarkan uang sebanyak 3,98 miliar dolar. Itu adalah uang yang sangat-sangat banyak, dan Michael Saylor sebagai CEO-nya itu sangat yakin dengan masa depan Bitcoin. Seharusnya ini sudah menjadi salah satu penguat ya bagi para holder Bitcoin untuk tetap holding dan terus menambah posisi jika kalian memang masih yakin dengan masa depan dari Bitcoin. Dan untuk saya sendiri, saya masih sangat yakin ya, dan Bitcoin menjadi kripto yang paling banyak saya miliki di portofolio saya, sobat investor. Tentunya di samping saham ya, karena saya berinvestasi di kripto dan di saham. Nah, tweet Michael Saylor ini dikritik oleh Peter Schiff. Peter Schiff itu adalah kritikus Bitcoin ya. Dia itu sangat pedas sekali ketika dia mengkritik Bitcoin, dan memang dikenal sebagai orang yang sangat kontra terhadap Bitcoin. Beliau men-tweet, increasing your stake by less than 0.004% seems more like an attempt to influence the market by demonstrating your conviction to other investor. Ini ada yang kurang tepat sih. Beliau men-tweet bahwa penambahan Bitcoin yang dibeli Michael Saylor itu sebesar 0,004 ya. Padahal menurut website forecast penambahannya itu sebanyak 0,4%. Jadi beda dong 0,4% dibandingkan dengan 0,004%. Ini nambah nolnya 2 loh di belakang koma ya. Jadi dari sini saja udah kelihatan ini orang ini agak skeptis sekali, bahkan dia menyebutkan data yang kurang tepat ya, dan dianggap hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Michael Saylor masih membeli Bitcoin dan agar orang-orang ikut membeli. Tapi menurut saya nggak penting juga sih, karena Michael Saylor kan hanya men-tweetnya di Twitter saja. Artinya hanya orang-orang yang memfollow Michael Saylor saja yang mengetahui bahwa dia itu membeli Bitcoin. Dan dia namain lagi, jika kamu yakin bahwa harga Bitcoin sekarang murah, kenapa tidak membeli 100 juta dolar? Ya menurut saya nggak penting sih 100 juta dolar atau 10 juta dolar. Tentunya kalau kita bisa membeli secara perlahan-lahan dan mendapatkan harga yang lebih murah, kenapa tidak? Menurut saya Michael Saylor membeli 10 juta dolar juga udah jumlah yang sangat banyak sih. Jadi kemudian kalau harganya turun lagi, Michael Saylor akan bisa memiliki kemampuan untuk membeli lagi ya. Jadi menurut saya berapapun jumlah yang dibeli oleh Michael Saylor dan MicroStrategy pada umumnya tidak menjadi soal dan harusnya tidak perlu dikritik oleh Peter Schiff ya. Dan ditambahin, kamu pasti berpikir bahwa kemungkinan masih akan turun lagi ya harga Bitcoin. Nah, di sini kelihatan ya, Peter Schiff itu hanya ingin mengkritik saja, dan memang kalau kita lihat tweet-tweet dari Peter Schiff itu memang dia selalu mengkritik Bitcoin, dan kita lihat kritiknya dalam kesempatan ini ya menurut saya kurang tajam dan kurang tepat sih. Kalau menurut saya sih kita tidak perlu meributkan pendapat dari orang yang menyampaikan data yang tidak tepat seperti itu. Fokus saja ke Michael Saylor yang terus menambah Bitcoinnya, dan bahkan sekarang sudah memiliki Bitcoin sampai 129.699 Bitcoin. Inilah yang harus kita pahami baik-baik sobat investor. Di CoinMarketCap harga Bitcoin masih terus turun ya, sekarang di 19.000 dolaran atau kalau di rupiah di sekitar 288 jutaan. Menurut saya sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk membeli Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu sudah turun sampai 71% dari titik tertingginya di tanggal 10 November tahun 2021 atau 8 bulan yang lalu. Jika kita yakin tentunya Bitcoin akan kembali mencapai titik all time high-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tetap membeli Bitcoin ataukah kalian malah menjual? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari
Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.